misteri yang awalnya suram menjadi hangat. Seiring dengan kepergian arwah-arwah, Adrian merasa lebih tenang. Tiba-tiba seseorang muncul di ambang pintu ruangan tersembunyi ini. Sesosok perempuan dengan gaun Victorian yang cantik menampakkan dirinya dan memancarkan cahaya. Ia berterima kasih kepada Adrian atas bantuannya. Adrian pun merasa lega. Villa Sarang Hantu. Kembali kita bersama-sama mengikuti sebuah petualangan misteri yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Seorang pemuda tampan, namanya Adrian, bertubuh atletis, dengan kecerdasan yang luar biasa, pemberani dan punya insting indigo, seperti kebanyakan yang dipunyai oleh para pegiat supranatural. Ini sungguh sebuah kejadian dan pengalaman misteri, seru serta menegangkan yang terjadi beberapa waktu lalu. Di sebuah villa tua dengan tampilan desain bangunan villa, nampak jelas bergaya arsitektur ala Belanda non-klasik. Pada bagian depan terdapat pilar-pilar utama penyangga atap. Kendati sekarang tak sebagus dan sekekar tempo dulu, tapi pilar besar ini masih menyiratkan kekokohan dengan nilai artistik yang tinggi. Adrian, anak muda keren ini, ia berprofesi sebagai wartawan sebuah media online yang terkenal. Namanya sangat digemari publik karena reputasi temuan-temuannya di banyak berita misteri yang memang sangat menarik dan seru. Adrian sedang berjalan menuju villa yang oleh masyarakat sekitar dikenal dengan sebutan Villa Sarang Hantu. Langkahnya yang ringan seolah mengikuti irama alam, sekaligus mengejar jejak sebuah cerita yang menanti untuk dikuak. Di tempat ketinggian itulah villa tua yang tinggi menjulang megah, seperti saksi bisu zaman keemasannya beberapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun silam, ketika banyak orang silih berganti datang dan kemudian pulang, bahkan banyak yang menginap. Adrian sampai di depan pintu villa. Sejenak ia berhenti, menatap sekeliling, lantas mengetuk pintu. Tapi tak ada jawaban. Lalu kembali ia mengetuk. Lagi-lagi jawaban yang ditunggu tak kunjung datang. Ketika Adrian hendak mengetuk pintu yang ketiga kalinya, tiba-tiba di belakang Adrian berdiri seorang tua. Rambut, jenggot, dan kumisnya telah memutih semua. Wajah tua ini nampak menatap Adrian dengan tajam. Lantas katanya, "Anak muda, ada perlu apa?" "Oh, maaf. Aku Adrian. Apakah aku berhadapan dengan Pak Bernard?" "Betul. Tapi dari mana kau tahu namaku? Maaf, sebagai seorang wartawan,
Jika akan melakukan segala sesuatu, aku pasti mempersiapkan diri terlebih dahulu. Di antaranya dengan googling, aku bisa mencari atau searching berbagai hal. Jadi itulah yang menarik aku pada awalnya. Kemudian, aku pun mencari kabar di sekitar tempat ini. Dan aku menemui seseorang yang mengatakan bahwa Pak Bernard penunggu villa ini. Bukan. Aku bukan penunggu sesungguhnya. Aku ini hanya bertugas menyalakan lampu jikalau hari sudah mulai malam. Dan nanti pada pukul 21 atau jam 9 malam, aku harus mematikan lampu villa ini. Itulah perintah dari seseorang yang berkuasa atas rumah ini. Begini, aku hendak mencari sesuatu yang kiranya bisa membuka misteri ini. Ada apakah rumah yang dikabarkan atau yang sudah terkenal dengan Villa Sarang Hantu? Itu kata penduduk sekitar sini. Jadi, kalau diperkenankan, aku ingin tinggal di dalam rumah ini untuk 1 atau 2 malam. Bagaimana, Pak Bernard? Kalau perlu, aku harus menyewanya. Aku bersedia membayar. Jangan. Adrian tidak usah membayar. Ini semua tentu untuk kebaikan. Aku mengerti maksud Adrian. Pasti ingin menguak apa yang terjadi dalam villa ini. Begitu kan? Baik. Silahkan. Ini kuncinya. Dan Adrian boleh tinggal di sini berapa hari pun Adrian mau. Ya, aku mengizinkan. Tapi pesanku, Adrian harus selalu waspada dan hati-hati. Memang bukan sekedar isapan jempol bahwa villa ini adalah sarang dari para hantu. Ini kuncinya, dan saya akan segera pulang. Oh iya, tapi dengan satu syarat. Sepeninggalku nanti, tolong matikan semua lampu. Adrian bawa lampu senter atau penerang yang lain? Iya, saya membawanya, Pak Firman. Jangan khawatir. Terima kasih atas pengertian Bapak. Sepeninggal Pak Bernard, Adrian mematikan lampu dengan cara menurunkan handle pada box meter. Lampu padam. Tiba-tiba pemuda ganteng ini merasa hawa di sekitarnya jadi berbeda. Suasana menjadi lebih dingin dan sunyi. Ia lantas mengeluarkan senter dari tasnya dan mulai menjelajahi setiap ruangan villa tua ini. Adrian merasa sensasi aneh saat berada di ruang tamu yang sudah hampir runtuh. Ada aroma kuno dan samar-samar. Terdengar suara langkah kaki di lantai kayu yang sudah retak-retak. Saat Adrian berjalan melewati lorong gelap menuju lantai atas, ia melihat bayangan sosok misterius yang melintas di depannya, berjalan melewati lorong gelap menuju lantai atas. Ia melihat bayangan sosok misterius yang melintas di depannya.
ia melihat bayangan itu dan tiba di sebuah kamar tidur yang tertutup rapat. Dengan hati-hati, Adrian membuka pintu kamar tersebut dan ia melihat sebuah jurnal tua yang tergeletak di atas meja dan menemukan kisah yang cukup aneh. Di dalam jurnal tersebut diungkapkan sejarah kelam villa sarang hantu ini. Ternyata villa itu dulunya merupakan tempat tinggal seorang pengarang terkenal yang terobsesi dengan ilmu hitam. Pengarang tersebut melakukan berbagai eksperimen gelap di rumahnya, termasuk upaya menghidupkan kembali orang mati. Kisah dalam jurnal itu mengungkapkan bahwa pengarang itu akhirnya kehilangan kendali di atas kekuatan gelap yang ia coba taklukkan. Villa ini menjadi terkutuk dan arwah-arwah penunggu muncul sebagai hasil dari eksperimen yang gagal. Adrian menyadari bahwa arwah-arwah itu tentu ingin diberi kebebasan dan keadilan. Lantas Adrian memutuskan untuk mengungkap kebenaran di balik legenda villa sarang hantu dan membantu arwah-arwah itu menemukan kembali kedamaian. Sejenak ia mempelajari catatan pengarang dalam jurnal tersebut dan menemukan petunjuk yang mengarah ke tempat di mana eksperimen gelap dilakukan. Adrian menemukan sebuah ruang tersembunyi di bawah lantai villa tua ini. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah altar gelap yang digunakan untuk eksperimen oleh pengarang tersebut. Adrian menyadari bahwa ia harus menghancurkan altar itu untuk membebaskan arwah-arwah yang terperangkap di dalamnya. Dengan segenap keberanian yang ada pada Adrian, ia mengambil risiko untuk menghancurkan altar gelap itu. Saat ritual dimulai, villa sarang hantu ini terasa bergetar dan terdengar suara-suara aneh di sekelilingnya. Di saat yang menegangkan, energi gelap dari altar mulai menghilang dan arwah-arwah penunggu keluar dari bayang-bayang mereka. Menampak tenang dan bersyukur, suasana di villa sarang hantu ini pun berubah. Dari yang awalnya suram menjadi hangat. Seiring dengan kepergian arwah-arwah, Adrian merasa lebih tenang. Tiba-tiba, seseorang muncul di ambang pintu ruangan tersembunyi ini. Sesosok perempuan dengan gaun Victorian yang cantik menampakkan dirinya dan memancarkan cahaya. Ternyata perempuan itu adalah arwah pengarang yang melakukan eksperimen gelap. Kendati penampakannya cantik, sesungguhnya ia sudah tidak muda lagi. Setidaknya sudah puluhan atau bahkan ratusan tahun umurnya. Ia berterima kasih kepada Adrian atas bantuannya. Adrian pun merasa lega, menyadari bahwa tugasnya telah usai. Dan sejak saat itu, villa tua sarang hantu tidak lagi terkesan menakutkan. Legenda misteriusnya berubah menjadi kisah penyelamatan.
dan warga setempat pun menghargai peran Adrian dalam mengakhiri kutukan yang telah berlangsung begitu lama. Dan kisah-kisah misteri dari narasi artis akan tetap kembali